Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7, yakni akan memaparkan materi tentang industri, pertambangan, dan energi di Madura. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan industri. Yakni industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, di mana termasuk ke dalam sektor ini yakni perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan perakitan dari suatu industri. Nah, berdasarkan Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI, total kawasan industri di Jawa Timur ini yaitu 1.500 hektar yang dikelola oleh 7 perusahaan pengelola kawasan industri. Kemudian, dengan adanya industri ini, khususnya di Madura, yakni bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat, salah satunya dengan pengembangan Suramadu. Nah, kawasan di kiri dan kanan jembatan Suramadu ini merupakan wilayah yang sangat berpotensi sebagai pusat pengembangan kawasan perekonomian. Nah, di mana lokasinya itu bakal dikembangkan menjadi pusat keramaian bertaraf internasional. Nah, dengan adanya jembatan Suramadu ini, maka kebijakan pembangunan ke depan di bidang industri, perdagangan, pariwisata, investasi akan diarahkan untuk mendorong peningkatan penanaman modal asing dan dalam negeri, serta memperluas pemerataan berusaha, menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, keamanan berusaha, dan mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi. Nah, selain itu juga industri di Madura yakni pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, industri garam di Madura. Nah, sebelumnya di Pamekasan itu telah menyediakan lahan sekitar 300 hektar dan juga di Sampang memiliki lahan untuk industri garam seluas 200 hektar. Nah, pengembangan KEK garam tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi garam di Indonesia. Yang selanjutnya, pertambangan di Madura. Nah, pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, dan pengolahan serta pemurnian. Nah, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang juga. Nah, kemudian pertambangan yang ada di Madura, yakni salah satunya adalah fosfat yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, dengan adanya tambang fosfat ini di Kabupaten Sumeneb, Madura diharapkan mampu menambah APBD daerah setempat dan bisa mengangkat perekonomian masyarakat di ujung Pulau Madura. Nah, selain itu juga fosfat ini memiliki banyak kegunaan dalam hal industri, terutama sebagai bahan baku pupuk fosfar. Nah, banyak negara memanfaatkan fosfat ini sebagai bagian dari industri pertambangan. Nah, ini adalah sebuah peluang untuk memberdayakan masyarakat Sumeneb khususnya dengan adanya tambang fosfat tersebut. Nah, apabila potensi fosfat di Sumeneb ini melimpah dan memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, digarap dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bisa diekspor ke luar negeri. Nah, berdasarkan Badan Geologi Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Jatim, Kabupaten Sumeneb ini merupakan satu dari 3 kabupaten di Madura yang mempunyai sumber fosfat cukup besar. Nah, di mana memiliki Kabupaten Sumeneb ini sekitar 827.500 meter kubik, sedangkan Kabupaten Pamekasan sekitar 23.400 meter kubik, dan Sampang sekitar 5 juta meter kubik. Untuk pembahasannya selanjutnya yakni terdapat energi di Madura. Energi listrik merupakan kebutuhan primer bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring pesatnya pertumbuhan di bidang perekonomian, industri, dan teknologi informasi, maka kebutuhan energi listrik juga semakin meningkat.
4 buah kepulauan di Kabupaten Madura adalah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Karena jaringan listrik di pulau ini tersambung dengan sistem listrik Jawa Bali, maka penyediaannya tentu sangat dijari sebagai solusi optimasi pengembangan sistem listrik di Jawa Bali. Kemudian di tahun 1999, kabel transmisi bawah laut yang menghubungkan Gresik dan Madura telah putus dan menyebabkan pasokan listrik ke Pulau Madura terhenti selama 40 hari. Dari kejadian tersebut telah timbul gagasan dan usaha kemandirian pasokan listrik dengan membangun unit-unit pembangkit listrik di Pulau Madura. Biarpun masih perlu menjaga sambungan dengan Jawa Bali, permintaan akan listrik diperkirakan sebesar 119 sampai dengan 136 MW di tahun 2007 dan 221 sampai 292 MW di tahun 2015. Kemudian untuk mendukung program peningkatan rasio elektrifikasi dengan memanfaatkan teknologi energi baru terbarukan atau EBT, maka diperlukan pengembangan pembangkit listrik dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam daerah setempat, terutama pulau-pulau kecil di Indonesia Timur. Salah satu potensi sumber daya alam terbaru yang terdapat di Pulau Madura adalah air terjun Toroan yang berlokasi di Kabupaten Sampang dan Waduk Samiran yang terletak di Kabupaten Pamekasan, Madura. Air terjun Toroan merupakan satu-satunya air terjun di Pulau Madura. Sampai saat ini air terjun Toroan dan Waduk Samiran hanya digunakan sebagai objek wisata. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik di Pulau Madura, maka sumber daya air ini harus dimaksimalkan lagi potensinya. Pemanfaatan bendungan dan air terjun ini bukan lagi hanya untuk destinasi wisata maupun irigasi, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik juga hingga rasio elektrifikasinya hanya berkisar 59,2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi rasio elektrifikasi. Yang pertama yaitu daya listrik terpasang. Di Madura merupakan daerah dengan rasio elektrifikasi terendah di Jawa Timur. Keadaan ini disebabkan oleh kecilnya jumlah KK di suatu desa, sementara jarak antar desa cukup jauh, sehingga hitungan investasi juga tidak mencukupi. Sementara tahun ini menurut Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur, rasio elektrifikasi Jawa Timur ditargetkan naik menjadi 77,16%. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan menjaga keberlanjutan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, maka PT PLN perlu merancang kapasitas pembangkit listrik yang nantinya dapat menangani beban puncak masing-masing region. Untuk mencapainya, PLN salah satunya memiliki program LIDES atau listrik pedesaan dan percepatan penyambungan listrik untuk pelanggan baru. Faktor yang kedua yaitu jumlah pelanggan listrik dan air. Yang pertama, pelanggan listrik pada 4 kabupaten di Madura. Berdasarkan data PT PLN Distribusi Jawa Timur, di Madura terdapat sekitar 395 pelanggan listrik yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb, dengan pertumbuhan mencapai 2% per tahun. Saat ini, PLN telah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG berkapasitas 2 kali 18 MW di Gili atau timur Kabupaten Bangkalan. Yang kedua yaitu jumlah pelanggan air pada 4 kabupaten di Madura. Perkiraan kebutuhan atau demand air bersih di seluruh Madura untuk
pendekatan pertama terdiri atas 10% penduduk kota atau kabupaten dan kecamatan yang memerlukan 120 liter per hari per orang, dan 50% penduduk desa yang memerlukan 50 liter per hari per orang, sedangkan 40% sisanya tidak menjadi pelanggan foam, sehingga menjadi 37 liter per hari per orang. Untuk penduduk Madura secara keseluruhan yang berjumlah 3.093 juta jiwa akan membutuhkan 114,4 ribu per hari atau sama dengan 41,8 juta per tahun.